Oke, arsitektur kontemporer. Coba dibaca Pak Firman. Suara apa Om? Belum diaktifkan Pak Firman. Eh, mana nih suaranya ini? Ya oke, silakan Pak Firman. Arsitektur kontemporer. Hmm. Poin pertama, istilah arsitektur kontemporer muncul sekitar tahun 1930-an. Poin kedua, kontemporer berasal dari bahasa Latin yaitu contemporarius. Poin ketiga, com, dengan dalam kurung dengan bersama. Plus temporaries, tentang waktu, bentuk asimilasi dari tempus dalam kurung waktu, musi, porsi, waktu. Poin keempat, kontemporer berarti terjadi, berlangsung, hidup, berada pada waktu yang sama atau bersamaan di dalam atau masa periode yang sama pada saat kita berada. Poin kelima, kontemporer sama dengan abad 21. Ya, jadi kalau kita mau mengetahui arti suatu kata itu bagus kalau kita cari di ini ya, di kamus etimologi ya. Jadi Kamus kalau ya. kalau kontemporer itu ya kontemporer itu berasal dari kata dari bahasa Latin ya. Berarti Ya. dari bahasa Latin yang artinya ini bahasa Latin yang artinya contemporarius ya. Kon Temporarius. ya. Con, Kom atau kon ya, kom atau kon itu sama ya. Kom ya. atau kon itu dengan ya bersama-sama ya. Temporaries ya berarti tentang waktu bentuk asimilasi dari tempus waktu ini musim ya sorry maaf musim porsi waktu Waktu. ya jadi kalau kontemporer berarti terjadi berlangsung hidup berada pada waktu yang bersamaan ya di dalam masa periode yang sama. Jadi kalau kita berbicara tentang arsitektur kontemporer, arsitektur yang terjadi pada saat ini. Ya, arsitektur kontemporer itu berarti berdasarkan etimologi dari ini ya. Berdasarkan dari etimologi dari ini, berarti arsitektur kontemporer itu arsitektur yang sedang terjadi, yang berlangsung, yang sedang terjadi, yang berlangsung pada saat ini. Nah, saat ini itu yaitu abad 21. Ya, jadi arsitektur kontemporer itu arsitektur yang ada pada saat ini yaitu abad 21 ini. Kan kalau kita buka-buka internet arsitek apa abad ke-21 itu mulai dari tahun berapa ya? Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Kalau nggak salah ya, 1 Januari 1900 ya. Kan 100 tahun ya. Sampai tahun 2000, 100 tahun kan? Jadi abad 20 itu mulai dari tanggal 1 Januari, nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. 1 Januari 1900, 1 Januari 1900-an sampai dengan apa? 31 Desember gitu ya. 1999 ya. Gitu ya.
Itu abad 20. Nah, ke atasnya itu abad 21. Setelah tahun 2000 itu. Begitu ya? Tahun 2000 tuh 21. Iya kan? Nah, jadi arsitektur kontemporer itu arsitektur yang terjadi pada saat ini. Nah, coba dibaca Ibu Verlin. Lanjut, arsitektur kontemporer berkembang dalam berbagai gaya pada abad ke-21 dan tidak menampakkan satupun gaya dominan. Di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu rentang perkembangan mulai aliran arsitektur pada pasca modernisme atau posmo sampai aliran arsitektur teknologi tinggi atau high-tech dan interpretasi baru terhadap arsitektur tradisional dari berbagai lokalitas dengan gaya sangat ekspresif dan sangat konseptual sebagaimana karya seni patung atau skulptural. Poin kedua, sistem struktur canggih seperti lubang, membran, gantung, berbentuk puntiran, gelembung, cantilever, dan fasad asimetri multifaset berubah warna sejalan waktu skala sangat besar. Teknologi konstruksi canggih makin tinggi, bentang makin panjang, serta teknologi bahan bangunan canggih dengan sifat makin kuat, makin panjang, sifat makin kuat, makin ringan, mental komposit, super tekstil, atau berkembang materialisme. Poin ketiga, teknik desain baru. Desain berbantu komputer ID, desain atau CAD untuk melahirkan ruang baru dengan bentuk baru melalui pemodelan 3 dimensi dan animasi. Dan poin terakhir atau poin keempat, arsitektur kontemporer berkarya dalam beberapa gaya yang berbeda atau berkembang polarisme, cenderung dalam tingkat tim kecil, karya skala internasional. Oke ya, tadi kita ulang. Jadi arsitektur kontemporer adalah arsitektur yang berkembang pada saat ini atau yang berlangsung pada saat ini, yaitu abad ke-21. Nah, arsitektur kontemporer itu ya tidak menampakkan satupun gaya yang dominan. Ya, misalnya gaya A. Gaya A itu mendominasi perkembangan arsitektur. Tidak seperti itu. Ya, tidak ada yang dominan. Ya, semua saling overlap. Ya, saling tumpang tindih sesuai kebutuhannya kita seorang arsitek. Nah, kalau kita berbicara tentang timeline atau sejarah perkembangan arsitektur, kalau kita berbicara tentang timeline atau sejarah perkembangan arsitektur, arsitektur kontemporer itu dia masuk pada arsitektur postmodernisme atau pasca modernisme. Jadi setelah arsitektur modern, lalu arsitektur pasca modern. Nah, di situ arsitektur kontemporer itu dia mulai mulai apa? Mulai timbul. Namun pada perkembangan arsitektur modern, jadi arsitektur pasca modern itu, nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Kalau pasca modern itu 1972 ya. 72 ya, 70-an ya sekitar itu. Sejak dirubuhkannya apa? Apartemen Pruitt Ego di mana ya, di Pennsylvania apa di Amerika situ. Nah, sejak dihancurkannya apartemen itu menyimbolkan arsitektur modern itu telah mati dan beralih ke arsitektur postmodern. Nah, arsitektur modern itu
arsitektur modern itu dia aktif dari tahun 1920 ya sampai dengan 1968 ya. Jadi sekitar hampir tahun 1970-an. Jadi arsitektur modern berkembang dari tahun 1920-an sampai 1968. Setelah dihancurkannya Pruitt Igoe sebagai simbol kematian arsitektur modern, lalu diberlanjutkan dengan arsitektur postmodern. Dalam keberlanjutan arsitektur postmodern tersebut, arsitektur modern tidak ditinggalkan, tapi dilanjutkan, ya. Tidak ditinggalkan sama sekali, tetapi dilanjutkan. Nah, tadi kita sudah diskusikan bahwa arsitektur kontemporer itu dia hidup subur di di arsitektur postmodern. Namun di arsitektur modern di zaman modernisme itu sekitar tahun 1920-an sampai 68 tersebut muncul juga arsitektur kontemporer ya. Tapi eh, dia itu berumur jagung. Arsitektur kontemporer tumbuh arsitekturnya, tapi arsitektur kontemporer yang tumbuh di arsitektur modernisme itu di era itu ya, di era itu, ya di era itu, di era itu. Nah, arsitektur kontemporernya itu adalah arsitektur gaya internasionalnya Le Corbusier, ya, gaya internasionalnya Le Corbusier. Jadi di era modernisme juga ada arsitektur kontemporer yang di yang diretak apa sih? Yang diawali oleh arsitek Le Corbusier dengan international style-nya itu, ya di era itu. Nah, arsitektur kontemporer itu tadi tidak meninggalkan satu pun gaya yang dominan ya, tidak meninggalkan satu pun gaya yang dominan. Namun arsitektur kontemporer itu ya dia bagusnya adalah kelebihannya adalah dia menginterpretasikan baru terhadap arsitektur lokalnya kita ya, arsitektur tradisional ya. Dia menginterpretasikan atau memodifikasi arsitektur tradisionalnya kita atau kelokalannya kita. Ya itu bagusnya arsitektur kontemporer. Ya dengan itu tadi dengan gaya yang sangat ekspresif, eh, sangat konseptual, ya. Eh, ada juga seni sculpture-nya, misalnya kayak tugu, kayak apa? eh, Ornamen-ornamen apa sih kayak kayak tugu atau apa sih yang kayak sculpture gitu kayak patung-patung ya kayak patung-patung ya itu lebih dominan pada arsitektur kontemporer. Nah, di arsitektur kontemporer itu arsitektur pada saat ini itu berkaitan juga dengan sistem strukturnya ya strukturnya canggih-canggih ya pakai tabung ya pakai membran ya ada pakai tenda ya kalau yang di Qatar itu stadion di Qatar dia kan pakai tenda ya dia pakai tenda terus eh, strukturnya ya menggantungnya itu ekstrim sekali ya menggantungnya itu ekstrim sekali terus bangunan-bangunan high rise buildingnya itu apa sih tampak bengkoknya itu ekstrim sekali ya. Terus dia juga memakai struktur, nah ini juga yang terbaru ya, pakai struktur gelembung atau blob, ya, blob, 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 sehingga muncul itu istilah
arsitektur apa? Arsitektur blobitektur ya. Terus baloknya. Nah, baloknya ini panjang-panjang ya. Kalau kita kan kalau konvensional kan tidak boleh lebih dari berapa meter ya? 1 meter berapa ya? Tapi kalau di arsitektur kontemporer itu balok cantilevernya tuh panjang-panjang ya, jangkauannya panjang-panjang, jangkauannya tuh luas-luas, jangkauannya tuh lebar-lebar, ya, ya ekstrim-ekstrim ya, ekstrim-ekstrim. Terus fasadnya ya ini ya apalagi kalau desain rumah-rumah kontemporer ya, rumah-rumah ya fasadnya itu eh, asimetris ya, apalagi multifaset ya, multifaset itu dia bisa berubah warna ya, bisa berubah warna ya sejalan dengan waktu. eh, Fasadnya juga itu ada sekarang fasadnya itu dia mengikuti apa sih sirkulasi paparan sinar matahari. Jadi kalau fasadnya terkena paparan sinar matahari, eh, fasadnya itu bereaksi ya. Biasanya dia membuka, ya dia bergeser, ya dia menutup begitu. Ya jadi sekarang sudah canggih-canggih. Nah, ini juga ya skala bangunannya besar-besar ya, raksasa-raksasa, hampir 400 meter ke atas. Wah, luar biasa sekarang ya high rise building ya. Terus teknologi konstruksi canggih ya, makin tinggi bentang ya, makin panjang. Nah, ini juga ya bahan bangunannya canggih-canggih ya. Sekarang bahan bangunan itu canggih-canggih ya. Sifatnya makin ringan ya, sekarang kan hebel ya, enggak menggunakan lagi, kita sekarang jarang menggunakan lagi batu merah, batako ya. Sekarang sudah menggunakan hebel. Jadi konstruksi dinding itu ringan. Nah, sehingga berkembang materialisme material ya. Misalnya metal komposit ya, metal komposit itu ya kayak bondek misalnya, kayak bondek atau floor deck itu, atau yang untuk rumah ya, atap apa super super deck, atap spandek, dek itu metal komposit ya. Itu merek ya. Kita nyebutnya spandek padahal merek. Terus juga berkembang tadi super tekstil ya. Ya tekstil itu kain ya. Kayak tenda, membran, ya itu super tekstil. Nah, ini juga yang ketiga eh, bangunan-bangunannya itu sudah didesain dengan sistem komputerisasi ya. CAD, SketchUp ya, dan lain-lain. Yang keempat juga arsitektur kontemporer berkarya dalam ya grupnya kecil, tapi grupnya kecil hanya beberapa orang, tapi mereka bisa melahirkan karya desain yang skalanya internasional. Ya itu ya grupnya kecil aja berapa orang saja, tapi mereka bisa melahirkan karya-karya desain yang skalanya internasional. Kenapa? Karena dibantu oleh sistem sistem komputer tadi ya, komputerisasi tadi. Coba dibaca Bapak Ahmad Hidayat. Arsitektur postmodern sangat menghargai arsitektur kesetempatan baik dari segi bentuk bangunan, pola material yang diolah dengan suasana kekinian. Ya, jadi di era postmodern itu kan arsitektur kontemporer itu berkembang subur di era arsitektur postmodern. Ya kan? Gitu ya. Arsitektur kontemporer itu berkembang di era arsitektur postmodern. Nah, arsitektur kontemporer yang berkembang di era postmodern itu dia sangat menghargai arsitektur kelokalan kita ya. Dia sangat menghargai arsitektur kelokalan kita.
arsitektur kelokalan kita dibentuk dengan pola dan materialnya lokal, tapi diolah dengan konteks kekinian. Arsitektur kontemporer seperti itu. Ini yang kemarin ya. Maaf ya, tunggu dulu. Lobet kayaknya nih. Rokok dulu. Oke ya, jadi ini ya. Ini yang kemarin ya. Coba dibaca Pak Ahmad. Bambu Dome in the Upper Kempinski, Nusa Dua Bali, tempat Presiden Joko Widodo menjamu para kepala delegasi KTT G20. Nah, arsitektur kontemporer itu tadi ya dia sifatnya ini ya tadi ya, sangat menghargai arsitektur kesempatan setempat ya, misalnya arsitektur kesempatan setempat terkait terkait material ya, Nah, misalnya material bambu. Nah, ini tadi ya bisa diolah. Jadi di arsitektur kontemporer itu kita diberi keleluasan untuk menggali potensi arsitektur lokalnya kita, misalnya terkait material bambu. Hal itu berbeda dengan arsitektur modern ya. Arsitektur modern itu ada kecenderungan dia tidak menghargai kesetempatan atau kelokalan di setiap daerah. Ya, kalau arsitektur postmodern tidak seperti itu. Ya, jadi ini bisa kita kategorikan sebagai arsitektur kontemporer. Eh, Bahan lokal bambu dikinikan, ya, diinterpretasikan baru sehingga menjadi apa nih? Bangunan tempat perjamuan ya presiden di G30. KTT G20 ya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana bambu itu ya diolah oleh tukang-tukang lokal ya, diolah oleh tukang-tukang lokal sehingga bisa menjadi eh, ruang perjamuan ya, sehingga delegasi presiden-presiden itu terkagum-kagum ya dengan arsitektur kelokalannya kita. Ini termasuk arsitektur kontemporer ya. Jadi itu tadi arsitektur kontemporer itu tidak ada satu gaya pun yang mendominasi. Semua berhak mengekspresikan kelokalannya dengan konteks kekinian, asal diolah secara kreatif dan inovatif. Ya. Nah, ini ya gambarnya ya bagaimana sistem rangkanya ini ya, sistem rangkanya ini yang di atas, rangka atasnya ini ya dibentuk sedemikian rupa ya. Ini juga kalau Bapak duga ya tentu juga memakai sistem komputerisasi. Ya. Bapak enggak tahu ya siapa arsiteknya ya ini. Nah, ini ya sistem rangka, sistem rangka tengahnya, atasnya ya, hubungan-hubungannya itu rumit ya. Ini Bapak duga juga pakai sistem komputerisasi. Nah, arsitektur kontemporer juga itu tadi dia menghargai arsitektur lokal ya. Dia menghargai arsitektur lokal ya. Nah, bagaimana kita sadar atau tidak sadar bangunan kantor wali kota ini ya, itu bisa kita kategorikan sebagai arsitektur kontemporer. Ya, karena itu tadi sifatnya tadi arsitektur kontemporer itu dia sangat menghargai kesetempatan lokal. Jadi bagaimana
mengadaptasi arsitektur masa lalu ke bangunan. Ya, ini bisa kita kategorikan sebagai arsitektur kontemporer. Nah, ini juga ya bisa kita jadikan kategori arsitektur kontemporer karena menginterpretasikan rumah lokal misalnya pada bangunan sekolah atau pada gerbang sekolah. Itu bisa kita kategorikan juga sebagai arsitektur kontemporer. Nah, arsitektur kontemporer juga ada juga misalnya pada bangunan pendidikan ya, bagaimana pada sekitar tahun 1900 ITB itu tahun berapa dibangun ya? Ya, ITB itu bagaimana bangunan ITB itu ya arsitek Belandanya itu ya belum terpikirkan untuk mengadaptasi arsitektur lokal ya, rumah etnis Sunda ini, tetapi sudah di era itu arsiteknya yang orang Belanda itu dia mengadaptasi atau mengadopsi arsitektur etnis setempat atau etnis Sunda ini ke bangunan pendidikan ITB. Ya, ini bisa kita kategorikan sebagai arsitektur kontemporer. Nah, ini juga ya. Ini siapa ya? Siapa arsiteknya ya? Jadi bagaimana ini hotel ini ya, hotel resort Aman Jiwo ya. Ini hotel Aman Jiwo ya. Bagaimana eh, Candi Borobudur ya, Candi Borobudur ini ya sebagai sumber inspirasi sebuah hotel resort atau hotel Sangraloka namanya nih Aman Jiwo Resort ya, Aman Jiwo Resort ya. Jadi arsitektur ini termasuk arsitektur kontemporer karena dia sangat menghargai arsitektur kesetempatan. Jadi bagaimana mengolah arsitektur lokal kita ya secara kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan karya desain yang kekinian, tapi basisnya itu arsitektur lokal. Itu arsitektur kontemporer. Nah, arsitektur kontemporer juga ya ini Menara Petronas ya. Ya, Menara Petronas ini ya. Jadi Menara Petronas ini Twin Tower ya, Menara Kembar Petronas ini. Ini Petronas ya. Ya, bagaimana arsiteknya itu siapa arsiteknya ya? Bapak lupa ya. Paul Rudolph ya, siapa ya? Ya, bagaimana dia ya ya kalau Bapak duga ya dia mengadaptasi Candi Prambanan ya. Jadi motif-motif tekstur eksteriornya ini ya ini mirip dengan Candi Prambanan. Ya, ini arsitektur kontemporer. Ya, tadi yang tidak ada satupun gaya yang dominan. Ya, coba dibaca Bapak Haslan. Ya, arsitektur teknologi tinggi atau high-tech, arsitektur berteknologi tinggi yang tampak tidak sulit terbangun, namun bisa terbangun. Salah tulis ini ya, arsitektur berteknologi tinggi yang tampak sulit. Ya, sorry ya. Ini kayaknya tidak ada kata ini. Ya. Jadi arsitektur kontemporer itu ya arsitekturnya sifat apa karakteristiknya adalah arsitektur berteknologi tinggi atau high tech ya. Jadi arsitekturnya berteknologi tinggi yang tampak sulit terbangun namun bisa terbangun. Itu arsitektur kontemporer pada saat ini ya. Ya, tampak sulit terbangun namun bisa terbangun. Nah, sekarang kan bangunannya
Ya, jadi semua negara di dunia ini berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk menghasilkan bentuk-bentuk bangunan atau bentuk-bentuk arsitektural yang ter di dunia, ya, tertinggilah, terbesarlah, termegahlah, ya. Jadi semua negara di dunia ini bagaimana berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang ya, tertinggi lah misalnya. Ya, karena bentukan-bentukan arsitektur itu menampakkan, ya, bisa menampakkan kemajuan, ya, kemajuan suatu negara, ya, kemajuan suatu negara. Jadi arsitektur itu menyimbolkan kemajuan suatu negara. Jadi negara di dunia manapun sekarang berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang ter tadi, ya. Nah, misalnya ini bangunan Burj Khalifa Dubai, ini kan termasuk bangunan tertinggi di dunia, ya. Eh, ya tadi yang tadi kita diskusikan bahwa eh, kayaknya sulit terbangun tapi bisa terbangun, ya, bisa terbangun karena teknologi membangun arsitektur kontemporer itu, ya, sudah demikian canggih, ya. Tadi kita sudah diskusikan bahan materialnya sudah canggih, ya, bahan materialnya ringan, strukturnya yang berbagai variasi struktur, ya, sudah bisa untuk membangun bangunan yang tadi, ya. Sekarang Jepang sekarang lagi konsentrasi, ya, lagi fokus bukan lagi mendirikan bangunan, ya. Jepang sekarang itu lagi fokus bukan lagi mendirikan bangunan, tapi Jepang sekarang sudah fokus untuk membangun kota, ya, membangun kota dalam bangunan, ya, skyline Tokyo itu, ya, Tokyo Sky City, ya, Tokyo Sky City. Sekarang Jepang itu sudah membangun kota dalam bangunan, ya. Coba kita bayangkan kota itu dalam bangunan, ya, namanya Tokyo Sky City. Nah, ini juga, ya, bangunan Shanghai Tower, ya, di Cina. Jadi di Cina itu, ya, kalau Bapak perhatikan di Cina sekarang itu bangunan-bangunan yang itu banyak di Cina, ya, banyak di Cina. Ya, ini sekarang Shanghai Tower, ya, coba lihat modelnya puntiran sedemikian rupa, ya, ini kan memuntir ini, ya, ini kan dia memuntir, ya, tampak sulit terbangun tapi bisa terbangun, ya, dengan model yang berbeda-beda, dengan variasi yang berbeda-beda, ya. Nah, ini juga di mana nih? Di Mekah, ya. Ini sudah terbangun, ya, di Mekah ini. Ya, di Mekah ini, ya, di Mekah. Ya, ini, ya. Mekah Royal Clock Tower, ya. Ini juga termasuk bangunan tertinggi di dunia. Nah, ini juga di Cina, ya. Di Cina itu banyak sekali, ya, bangunan-bangunan high rise building yang ya. Nah, ini, ya. Ya, material eksteriornya coba perhatikan, ya, luar biasa. Ini arsitektur kontemporer. Jadi arsitektur kontemporer, ya, arsitektur yang berkembang pada saat ini, ya. Jadi kalau kalian ingin mengambil judul tugas akhir arsitektur kontemporer, ya, arsitektur yang berkembang pada saat ini. Nah, ini juga, ya, di Korea, ya, Korea Selatan, ya, ada Lotte World Tower, ya. Ini, ya, ini, ya, dengan bentuk arsitekturnya itu bermacam-macam, ya, tidak ada satupun yang sama, ya. Nah, ini di New York, ya, One World Trade Center, ya. Coba lihat, ya. Ini arsitektur kontemporer. Nah, ini lagi, ya, Tianjin, ya, di Cina itu banyak sekali, ya. Ya, bentuk-bentuk bangunan-bangunan high rise building, ya. Coba lihat.
luar biasa ya. Kalau Indonesia kapan ya kita bisa bangun bangunan-bangunan yang high rise building begini ya? eh Guangzhou, Cina, ya, di Cina lagi nih, ya, CTV Finance Center, ya. Kalau kita ada ya, tapi berbentuk sculpture ya. Kalau nggak salah, itu ya, kalau kita di Bali ada Garuda Wisnu Kencana ya, bentukannya sculpture, seni patung, ya, tapi bukan bangunan. Itu juga termasuk tertinggi ya kita. Nah, ini Citic Tower Beijing, Cina ya. Nah, ini juga di Cina. Nah, inilah arsitektur kontemporer ya. Bangunannya besar-besar ya, tinggi-tinggi. Semua negara itu berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang high rise building. Nah, ini juga Taipei. Ya, ini mengadopsi bentuk kuil. Ya, coba kuilnya dikinikan. Ya. Jadi arsitektur kontemporer itu sangat menghargai kelokalan setempat. Nah, ini Lachtat Center ya, dari di Rusia. Ya. Bapak nggak tahu apakah ini sudah terbangun atau belum ya? Ya, Bapak tadi main ambil-ambil aja di internet. Ya. Nah, ini tadi ya yang kita diskusikan bahwa dia menginterpretasikan arsitektur tradisional dari berbagai lokalitas dengan gaya yang sangat ekspresif. Yang tadi misalnya Candi Borobudur jadi hotel resort aman jiwo, ya. Nih, misalnya Candi Borobudur, ya, mirip dengan apa ini? Bangunan apa nih? Masjid di Makassar, ya. Mungkin miripnya pola siluet candinya ini ya, pola siluet candinya, ya. Jadi pola siluet candinya ini, ya, diduga itu diinterpretasikan lagi mirip dengan Candi Borobudur, ya, diinterpretasikan terbaru. Nah, kalau di kita di Sulawesi Tenggara misalnya Rumah Malige, ya, bentuk atap entrance-nya apa nih? Pengadilan Agama. Apalagi nih? Dinas Pendidikan, ya. Atap entrance sama atap bangunan utamanya ya. Atap bangunan utamanya enggak kelihatan ya. Iya kali ya. Tapi dimodifikasi lagi ya. Ya, dimodifikasi lagi. Ya, bentuk atap maligenya. Nah, ini juga bagaimana rumah tradisional Malige ya diadaptasi pada kantor apa nih? BPKAPD ya. Nah, ini juga ya bagaimana bentuk atapnya ya rumah Malige ya pada kantor BKPSDM ya Kota Bau-Bau. Ini arsitektur kontemporer. Kantor DPRD-nya ya. Ya, entrance-nya ya dikinikan ya dengan menggunakan material yang kekinian. Kalau di arsitektur tradisional ya rumah joglo ya diadaptasi pada rumah di Swiss Club Singapura coba ya ya sudah berskala internasional ya arsitektur nusantaranya kita ya sehingga terbentuk ini arsitektur kontemporer. Nah, bagaimana kalau di luar negeri ya IMP ya bagaimana dia mendesain apa nih piramida ya di Louvre apakah di mana ini ya di Prancis ya Prancis ini ya IMP ya arsitek IMP ya ini termasuk arsitektur kontemporer ya. Nah itu tadi ya yang arsitektur kontemporer itu dia arsitektur kontemporer ini tadi ya apa ada prinsip-prinsip interpretasi baru terhadap arsitektur tradisional ya dari berbagai lokalitas dengan gaya yang sangat ekspresif. Terus ya arsiteknya juga berteknologi tinggi ya.
Itu arsitektur kontemporer. Ya, dia sangat menghargai kelokalan setempat, ya. Itu arsitektur kontemporer. Nah, selanjutnya itu arsitektur kontemporer, sistem strukturnya canggih-canggih, ya. Sistem struktur arsitektur kontemporer ini kan canggih-canggih, ya. Nah, ini sistem strukturnya nih, coba dibaca. Pak Ahmad Hidayat. A. Struktur bangunan tinggi. 1. Dinding pendukung sejajar atau sistem dinding pemikul. Sistem yang terdiri dari elemen dinding vertikal yang dapat menyerap gaya lateral atau gaya horizontal. Contoh bangunan. Nah, dinding pendukung, ya, atau dinding pemikulnya, ya, ini, ya, sehingga gaya gempa apa? Bila ada gempa yang secara lateral itu, ya, bisa kaku sehingga bangunan stabil dan kokoh. Nah, ini sistem-sistem bangunan kontemporer kita, ya, strukturnya bangunan tinggi, ya, struktur bangunan tinggi itu arsitektur kontemporer itu arsitektur bangunan tinggi, ya, jadi otomatis ya strukturnya juga harus struktur yang canggih-canggih, ya. Coba dibaca Ibu Verlin. Untuk poin kedua, struktur inti atau core dan dinding pemikul. Elemen bidang vertikal membentuk dinding eksterior di sekeliling struktur core. Dapat Nah, dilihat ini contoh bangunan. pakai core, ya. Ya, ini core-nya kan, ya, inti bangunannya, ya. Selain sebagai utilitas, core-nya juga bisa sebagai pengaku bangunan. Itu bangunan kontemporer, ya. Coba dibaca Pak Firman. Pak Firman. Ya, poin ketiga yang berdiri sendiri atau kotak-kotak pemikul. Sistem ini memakai kotak-kotak yang berbentuk 3 dimensi per fabrikasi, Pak. Nah, sistemnya juga ada sistem kotak-kotak pemikul, ya. Yang kayak begini-begini, ya. Ya. Ini. Ini sekarang ini termasuk arsitektur kontemporer. Ya, sistem strukturnya sudah canggih-canggih, ya. Sistem strukturnya tidak seragam lagi, ya. Sistem strukturnya bervariasi, ya, bervariasi sesuai dengan eh, kita sebagai arsitek. Arsiteknya mendesain apa, ya, sipilnya yang bingung, ya, sehingga tercipta struktur baru yang sesuai dengan gambarnya kita. Begitu. Nah, ini coba dibaca Pak Ahmad. 4. Flat cantilever. Cantilever slab. Core pendukung struktur lantai secara sistematis sehingga menghasilkan ruang bebas kolom kekuatan dari slab. Nah, lihat cantilevernya kan, kalau cantilever konvensional kan 1 meter, 80 senti, gitu ya, 1,5 meter. Tapi kalau arsitektur kontemporer, cantilevernya panjang-panjang, ya, ya sudah apa, keluar dari aturan-aturan konvensional yang sering mahasiswa gambar, ya, coba lihat, ya, kayak menggantung begitu, ya. Nah, ini,
ya, panjang-panjang ya, nggak tahu lagi berapa meter. Tapi bisa terbangun, aman buat penghuni karena sistem materialnya, ya, sistem komputerisasinya yang canggih, sistem perhitungannya yang hebat, sehingga bisa terbangun. Ya, jadi kalau kalau kalian nanti menggambar misalnya untuk tugas akhir ya buat aja yang panjang-panjang, kan nggak masalah ya. Coba dibaca Bapak Basri. Dibaca Om, Pak Basri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sistem struktur yang menggunakan bidang horizontal yang mendukung oleh kolom-kolom. Nah, ini juga sistem Jadi plat. ada semacam gambar di bawah contoh sampel. Ya. Ya, sekarang sudah Plat seperti ini ratanya ya. ya. Jadi sistemnya Jadi di modular bawah. ya. Arsitektur ya, sistemnya sudah modular ya. Betul, Pak. Jadi tidak berlaku lagi tuh from follows function ya. Bentuk mengikuti fungsi atau from follows atau function follows from ya, sudah tidak berlaku lagi, tapi sekarang sudah berlaku from follows structure ya, from follows fun ya, bentuk mengikuti yang menyenangkan gitu sesuai kebutuhan arsitek ya. Arsitektur kontemporer sudah sampai ke tahap situ. Ya, sudah tidak berlaku lagi tuh tadi yang kita diskusikan from follows function atau function follows from, tapi from follows structure ya, bentuk itu mengikuti struktur ya. Baik, Pak. Nah, coba dibaca Bapak Milson. Siapa? Poin 6, interspasial. Sistem struktur rangka setinggi satu lantai merupakan cantilever dan dipakai di tiap selang lantai. Contoh bangunan interspasial sebagai berikut. Nah, ini ya, kalau struktur arsitektur komputer yang canggih-canggih tadi, dia bisa juga memakai sistem ini, coba. Ya, interspasial, antar ruang, ya coba. Ya. Coba yang ini. Ini bisa ya. Kenapa tidak? Ya. Sesuaikan dengan gambarnya kita. Ya. Tampak tidak bisa didesain, tapi bisa didesain. Ya. Nah, ini ya yang arsitektur kontemporer ini coba dibaca Pak Milson lagi. Ya, poin 7, gantung. Struktur yang menggunakan kabel-kabel penggantung sebagai pengganti kolom untuk menahan beban lantai. Contoh bangunannya sebagai berikut. Ya, strukturnya menggantungnya yang kayak begini ya. Aneh ya. Ya. Ini. Struktur gantungnya begini kan, kalau struktur gantung itu kan biasanya slope-nya gantung kan, kalau rumah 2 lantai tidak pakai batu fondasi garis kan. Nah, polanya kayak begitu. Jadi di arsitektur kontemporer ya strukturnya yang menggantung-menggantung begini. Ya, itu bisa terbangun. Coba dibaca Bapak Firman. Poin 8, struktur kuda-kuda berselang dalam kurung Steiger truss. Sistem yang menggunakan ikatan rangka setinggi satu lantai yang diletakkan sedemikian rupa sehingga lantai bangunan di satu sisi terletak di atas satu ikatan rangka dan di lain sisi terletak di bangunan bawah diikat rangka yang lain.
Oke ya, jadi ini kalau sederhananya kayak skor angin ya, skor angin. Jadi dibuatkan rangka pengaku ya, rangka pengaku ya. Mungkin dalam rangka tadi stabil dan kokoh itu ya, agar stabil dan kokoh dari serangan gaya lateral gempa, angin ya, sehingga harus diberi pengaku. Ya, ini namanya adalah Struget Truss ya. Struktur arsitektur kontemporer juga sudah seperti ini. Nah, ini coba dibaca Bapak Haslan. Ya, 9, rangka kaku, dinding vertikal yang terdiri dari kolom dan balok yang membentuk grid, sedang bidang horizontal terdiri dari balok induk dan balok anak. Hubungan vertikal dan horizontal harus kaku. Ya, rangka kaku ya kayak begini ya. Semua harus berbentuk rangka kotak sederhana. Ya, rangka kaku kayak gini. Rangkanya kotak sederhana karena prinsipnya yang sederhana-sederhana itu ya stabil dan kokoh. Ya, jadi struktur itu kalau di rangka kaku itu harus sederhana ya tadi karena sederhana itu stabil dan kokoh ya. Simetris. Ini kan simetris. Ya, ini simetris. Ya, itu juga rangka kaku juga seperti itu. Coba dibaca Pak Haslan lagi. 10, inti dan rangka kaku merupakan perkembangan sistem rangka. Core berfungsi untuk memperkaku sistem dan penahan gaya lateral. Dibantu ya dengan core ya sama rangka kakunya ini ya sehingga stabil dan kokoh. Itu sudah struktur bangunan eh, canggih, sorry kontemporer. Coba dibaca Pak Ahmad Hidayat. Poin 11. Ikatan rangka lajut dan rangka core. Ikatan lajut mengikat bagian depan dari kolom dengan core atau inti sehingga beban langsung terhadap rangka dan core menjadi berkurang. Ya diikat ya. Ya, diikat ya dengan rangka pengaku ya. Ya, sehingga stabil dan kokoh. Ya, jadi sistem rangkanya itu sudah terolah, termodifikasi ya. Coba dibaca Pak Ibu Verlin. Poin ke-12, ikatan rangka. Kombinasi sistem rangka dengan ikatan rangka vertikal berfungsi untuk pengaku dan penguat struktur. Nah, ya, dinding eksteriornya, sorry, dindingnya ya. Ya, dia bisa sebagai ornamen estetis, tapi juga dia bisa sebagai pengaku. Ya, itulah arsitektur kontemporer. Nah, ini ya, sistem tabung. Coba dibaca Ibu Verlin. Poin Silakan Bu ke-13, Verlin. tabung dalam tabung. Sistem struktur kolom dan balok yang berjarak sangat dekat, keseluruhan bangunan tampak seperti tabung yang berlubang yang ditanam di dalam tanah. Nah, itu tadi ya sistem di arsitektur kontemporer tadi ya strukturnya canggih-canggih. Antara lain tadi yang sistem tabung ini. Ya, ya. Coba tabung kosong di sini ya. Jadi kayak eh, diberi tabung gitu. Ya, ini juga sistem struktur di arsitektur kontemporer. Ya. Nah, ini yang sekarang banyak ya, tabung-tabung, tabung dalam tabung. Ini kan bisa sebagai, apalagi bangunan-bangunan yang high-rise buildingnya, tabung-tabungnya itu banyak ya. Coba dibaca Ahmad Hidayat. Poin 14, tabung majemuk.
Sistem kumpulan tabung dapat digambarkan sebagai suatu himpunan tabung-tabung terpisah yang membentuk tabung multisel. Kekakuan akan bertambah dan memungkinkan bangunan mencapai bentuk yang paling tinggi dan daerah lantai yang paling luas. Jadi kalau high rise building tadi yang ada di slide sebelumnya itu kan sistem liftnya kan dia itu kan bercabang-cabang ya. Di sini ada lift, berhenti sampai sini, lanjut lagi sampai sini. Ya, itu bisa pakai sistem tabung. Ya, kayak begini. Ya, jadi dia bisa untuk bangunan yang paling tinggi, yang high rise building yang tingginya misalnya 500 meter gitu. Ya, itu bisa pakai sistem tabung majemuk. Coba dibaca Pak Haslan. B. Struktur bangunan bentang dan lebar. 1. Rangka batang. Konstruksi rangka batang atau truss, konstruksi yang dirancang untuk menumpu beban dan biasanya berupa struktur yang dikekang atau disambung, jepit, penuh, dan stasioner. Rangka batang terdiri dari batang-batang lurus yang berhubungan pada titik-titik kumpul atau simpul yang terletak di setiap ujung batang. Oleh karena itu, batang-batang ini merupakan batang dengan dua gaya, yaitu batang yang mengalami dua gaya sama besar dan berlawanan arah. Dua gaya tersebut merupakan gaya aksial, berupa gaya tarik atau gaya tekan. Ya, ini banyak dipakai di gudang ya. Gudang, ya, futsal, gedung futsal, ya. Bioskop, ya. Nah, coba Bapak Basri. Assalamualaikum. Untuk struktur funikular ya, merupakan generalisasi terhadap beberapa struktur yang menggunakan elemen tarik berupa kabel sebagai ciri khasnya. Struktur ini bekerja terhadap gaya tarik sehingga lebih mudah merubah bentuk jika terjadi suatu perubahan besar atau arah gaya. Momen ini ya Pak. Jembatan, ya bisa pakai, kalau dipakai membran atau tenda, itu kan bisa pakai kabel ya. Ya, kalau stadion-stadion yang menggunakan tenda itu bisa pakai kabel. Ya. Stadion di Timur Tengah itu banyak menggunakan kabel. Di Inggris juga itu banyak menggunakan kabel. Ya, jadi variasi strukturnya kita di arsitektur kontemporer juga banyak. Baik. Coba dibaca Pak Hasran. 3. Struktur plan dan grid. Grid struktur merupakan jarak perletakan komponen-komponen perkuatan bangunan, misalnya kolom dan balok. Pada sebuah bangunan, grid kolom berarti jarak antar kolom satu dengan kolom lainnya. Jarak yang digunakan tidak harus sama antar satu kolom dengan kolom lainnya, namun juga bisa dengan jarak yang berirama tertentu. Nah, ini sistem grid ya, yang sering kita gambar ya untuk mata kuliah SKB misalnya ya, pakai sistem grid. Ya ini memperkaku bangunan ya. Nah, ini yang penutup kayaknya nih. Masih ada lagi ya. Coba dibaca Ahmad. Pak Ahmad. 4. Struktur membran dan tenda. Struktur membran
Struktur membran. Struktur membran adalah struktur yang menggunakan material membran yang memikul beban dengan mengalami tegangan tarik. Struktur tenda. Struktur tenda adalah struktur membran yang bekerja dan memberikan gaya eksternal yang menarik membran. Pada dasarnya, prinsip kerja dari struktur membran prategang ini adalah mempertahankan semua permukaan membran mengalami tarik dalam semua kondisi pembebanan. Mudah-mudahan yang di Taman Wali Kota itu yang sekarang dibangun, atap tendanya tidak diganti ya. Karena satu-satunya yang menggunakan atap tenda di Kota Kendari itu ya. Mudah-mudahan dipertahankan. Nah, membran dan tenda itu ya dia bersinergi dengan kabel tadi ya. Ya nanti dibuatkan di sini fondasi plat-plat apa? Purplatnya di sini ya sebagai penahan itu. Ya, ini juga bisa kalian gunakan pada stadion. Ya, stadion-stadion itu banyak menggunakan seperti ini, stadion bola. Nah, cangkang. Nah, coba dibaca Bapak Basri. Struktur cangkang. Menurut Judika, struktur shell adalah plat yang melengkung ke satu arah atau lebih, yang tebalnya jauh lebih kecil daripada bentangannya. Sedangkan menurut Skodecik, shell atau cangkang adalah bentuk struktural 3 dimensi yang kaku dan tipis, mempunyai permukaan lengkung. Ya, ini nanti Bapak dikoreksi ya, kan bisa cangkang itu bisa pakai beton ya. Lembaran Iya, Pak, plat betul. baja ya, itu bisa ya untuk, tapi sekarang lebih dominan menggunakan plat baja ya untuk melengkung-lengkungkan itu ya. Nah, itu tadi strukturnya arsitektur kontemporer yang canggih-canggih. Ya, sekarang coba dibaca Bapak Basri. Teknologi bahan bangunan canggih dengan sifat makin kuat, makin ringan, antara lain metal komposit super tekstil, atau biasa juga disebut dengan berkembang materialisme. Di arsitektur kontemporer juga karena bangunannya yang besar-besar, bangunannya yang tinggi-tinggi, akhirnya itu diikuti dengan perkembangan material. Akhirnya muncullah ya material metal komposit, ya material super tekstil. Ya tadi super tekstil itu tadi tenda, membran itu super tekstil ya. Metal komposit, lembaran-lembaran dinding eksterior, ya itu juga mengikuti bangunan. Coba dibaca Ibu Verlin. Metal komposit. Nah, kalau sederhananya metal komposit ini ya. Apa ini namanya? Bondek ya, bondek atau floor deck. Yang Bondek ini, Pak, bondek. ya, bondek atau floor deck ya, floor deck. Kalau bahasa Yap. Inggrisnya floor deck. Jadi kita kan kalau konvensional pakai bambu peranca, pakai triplek gitu kan untuk membuat plat lantai. Ya, tapi sekarang dengan cukup menggunakan floor deck atau bondek, ya kita sudah bisa membuat plat lantai tanpa menggunakan kayu dolken ya. Kayu dolken itu kan ribet kan, rumit kan. Nah, sekarang sudah efektif ya, hanya dengan menggunakan bondek kita sudah bisa membuat plat lantai. Ya, tapi bondeknya nempel ya. Nempel di bawah plat lantai itu. Nah, ini kita kan sering nyebutnya spandek gitu. Padahal itu spandek merek ya. Yang betul itu metal komposit ya. Atap metal komposit itu kayak spandek ya, super deck. Ya itu merek.
ya, spandek, superdek, ya. Makin ringan, ya, tahan lama, tahan cuaca, ya, kuat. Ya, itu material-material kekinian sekarang ya, tahan lama, awet, tahan cuaca, ya itu sekarang dibandingkan dengan material-material konvensional lainnya. Sehingga masyarakat senang menggunakan yang metal komposit ini. Ukurannya juga disesuaikan dengan panjang atap bangunan, ya ada yang 7 meter kali ya, ada yang berapa meter, ya. Sehingga satu kali angkat, ya angkatnya berat, ya. Nah, coba dibaca Pak Firman, Bapak Firman. Super tekstil atau tenda. Kayak gini sudah berkembang ya untuk atap apa ya? Parkir mobil, ya kita sudah menggunakan tenda. Ya ini yang sederhana aja, yang tadi kan ada stadion sudah menggunakan tenda ya. Ini sudah kontemporer. Nah, ini yang di Mekah ya. Ya, yang kayak tenda payung. Ini kan bisa ini pakai membran tenda ya, membran tenda, tekstil ya, super tekstil tenda. Ini juga ya di Tangerang ya. Sudah memakai tenda ya. Ya jangkauannya sudah biasa. Inilah arsitektur kontemporer ya. Nah, ini Stadion Doha Al-Qatar ya. Dia menggunakan tenda. Itu tadi yang kita diskusikan bahwa arsitektur kontemporer itu dia sangat menghargai kelokalan setempat. Jadi bagaimana bangsa Arab yang nomaden yang memakai tenda-tenda itu diadaptasi huniannya yang berupa tenda itu pada bangunan stadion. Ya, itu kontemporer. Nah, ini super tekstil membran. Ya. Coba dibaca Ibu Verlin. Stadion Aji Imbu di Desa Perjiwa, Tenggarong, Seberang, Kutai. Nah, ini sudah pakai membran ini ya. Ya. Coba dibaca Ibu Verlin. Stadion Wibawa Mukti di Desa Sertajaya, Kabupaten Bekasi, Cikarang Timur. Nah, dia juga pakai membran ini. Ya, super tekstil. Ya. Coba dibaca Ibu Verlin. Stadion Allianz Arena di Jerman. Ya, coba. Ini membrannya karet ya, kayak karet kali ya, atau ya super tekstil. Ya, ini bisa berubah-berubah warna ya. Coba Bapak Milson. Siapa? Olympia Stadion Berlin. Nah, ini juga membran ya. Super tekstil ya. Nih. Coba Bapak Milson. Asiat Main Stadium. Nah, ini aset main stadium juga ya. Membran. Ya. Nah, arsitektur kontemporer juga selain tadi menggunakan struktur super tekstil yang telah kita bahas di atas, arsitektur kontemporer juga sangat berkaitan dengan ini. Coba dibaca Pak Hasran. Ya, fasad asimetri multifaset berubah warna. Nah, ini juga ya yang sedang berkembang sekarang ya di era kekinian abad 21 ini adalah fasad asimetris multifaset berubah warna. Nah, ini yang tadi. Ini bangunan ini, yang ini. Nih, Allianz ini, Stadion Allianz Arena Jerman ini. Ya. Ya. Tampak biasa-biasa saja, tapi setelah diberi yang tadi ada prinsip-prinsip multifasetnya, ya dia bisa berubah warna sehingga terlihat lebih
estetis. Nah, arsitektur kontemporer juga seperti ini. Ya. Nih, dari warna biasa abu-abu agak keunguan, warna merah, jadi dia bisa berubah-berubah warna. Hijau. Ya. Nah, ini juga Beijing National Aquatic Center ya. Ini ini membran ya, ini membran ya. Ya. Membrannya itu dia multifaset itu. Ya, sehingga dia bisa berubah-berubah warna. Nih. Ya, ini multifaset. Ya. Nih. Nah, ini juga Gallery Department Store ya di Seoul. Dia juga. Nah, sekarang yang kalau kita nonton di TikTok tuh biasanya fasadnya ada animasi singa, ya ada robot-robot. Ya, itu juga ada singa yang tiba-tiba melompat dari fasad bangunan tersebut, yaitu termasuk kategori multifaset. Ya, itu yang sekarang berkembang di arsitektur kontemporer. Oke, selain fasad yang multifaset, arsitektur kontemporer juga ini. Ya, coba dibaca Bapak Firman. Teknik desain baru. Titik 2. Desain berbantu komputer atau computer aided design atau CAD untuk melahirkan ruang baru dengan bentuk baru melalui pemodelan 3 dimensi dan animasi. Ya, jadi bentuk bangunannya itu di arsitektur kontemporer itu melengkung-lengkung, ya tampak sulit dibangun. Ya, kalau kita gambar konvensional, misalnya pakai misalnya manual itu kan sulit dibangun, tapi dengan bantuan CAD atau SketchUp misalnya itu mudah dibuat. Ya. Nah, ini misalnya kayu ya, kayu itu ini ada struktur kayu. Ya, ini kan sulit kan? Coba lihat. Ini pakai kayu ini ya. Ya, ini kan sulit dibangun ya, tapi berkat bantuan perangkat komputer ini jadi bisa terbangun. Ya, ini sculpture ya, ini termasuk sculpture. Jadi tadi kalau kan tadi di arsitektur kontemporer itu ada prinsip-prinsip sculpture kan, tugu, patung, seni-seni kayak begini namanya seni sculpture ya. Nah, ini kan sulit ya. Kalau kita gambar manual ya, ini kan ciptaannya almarhumah Zaha Hadid ya. Jadi karya-karya Zaha Hadid itu ya harus pakai sistem komputer karena bentuknya memang susah-susah, sulit-sulit ya, harus dibantu. Ya, itu sekarang arsitektur kontemporer. Nah, ini ya, ini juga harus bagaimana ini sistem strukturnya ya, bagaimana ini ya, enggak patah kah ini gitu. Ya, ini kan dibantu oleh sistem komputer. Nah, ini juga ya di Wing Zed National Museum. Ini kan sulit-sulit ya. Ya, ini arsitektur kontemporer ya, menggunakan perangkat komputerisasi. Nah, ini juga misalnya, ya bagaimana membangun bangunan ini ya, kalau tidak menggunakan komputer ya setengah mati. Ya. Nah, ini juga, ini bagaimana ini? Ya. Jadi arsitektur kontemporer itu tadi menggunakan perangkat komputerisasi. Nah, ini kan sulit sekali kalau kita gambar manual misalnya. Ya. Changing the Chinese Skyline Sea. Nah, ini juga ya. Bagaimana cara membangun ini kalau kita gambar manual? Ini kan semua sudah pakai serba komputerisasi. Di era kontemporer ini ya. Nah, ini juga. Ini kan sulit kan kalau tidak pakai komputer nih. SketchUp atau apa misalnya. BIM misalnya. Ya.
Nah, ini juga ya, kayak hutan belukar kan? Ya, ini kan sulit kalau nggak pakai SketchUp misalnya. Nah, ini juga ya. Jadi arsitektur kontemporer itu Bapak lupa informasikan bahwa arsitektur kontemporer itu dia tetap mengadaptasi gaya-gaya lama di arsitektur modern. Ya, dia tetap mengadaptasi gaya-gaya lama seperti terkait eh, plastisitas, ya, bentuk-bentuk plastis, bentuk-bentuk loyalitas, bentuk-bentuk organik, ya, dia tetap meneruskan gaya itu yang diadaptasi dari gaya arsitektur modern, tapi di modifikasi, ya, modifikasi. Jadi arsitektur kontemporer itu sifatnya retro. Retro itu dia tetap mengambil gaya lama yang diolah dan dikembangkan di era kekinian, ya. Itu arsitektur kontemporer. Jadi bentuk-bentuk plastis, bentuk-bentuk organik, ya, itu tetap dipertahankan, ya, seperti ini. Nah, ini kan bentuk-bentuk organik kan, ya, seperti kerang-kerang, coba, ya. Yang kayak ini kan seperti tulang-tulang manusia ini, ya. Nah, coba dibaca Ibu Verlin. Arsitek kontemporer berkarya dalam beberapa gaya yang berbeda, berkembang pluralisme, cenderung dalam tim kecil, karya skala internasional. Ya, ya, banyak arsitek-arsitek terkenal, ya. Misalnya Bapak Ridwan Kamil. Ya, Bapak Ridwan Kamil itu kan timnya kecil saja, ya. Tapi rancangannya itu hasil desainnya ada di mana-mana, ya. Ada di Makassar misalnya, ada di Aceh, ada di mana, ya. Di mana-mana rancangannya. Padahal timnya itu kecil. Ya, karena kenapa? Karena itu tadi dibantu oleh sistem komputerisasi. Di tahun-tahun 80-an, 90-an, ya, suatu biro arsitek itu kan ada tim produksinya, ya. Misalnya ada tim desain. Tim desain itu terdiri dari beberapa lagi. Tim RAB misalnya, timnya itu terdiri dari beberapa divisi lagi. Tim utilitas ada beberapa divisi lagi. Tim struktur ada beberapa divisi lagi. Nah, sekarang tidak seperti itu, ya. Timnya makin kecil, makin minimalis, ya, karena ada bantuan komputerisasi. Nah, ini Bapak Yusing, ya, nih Pak Yusing ini karyanya di Indonesia ada di mana-mana, ya. Padahal timnya kecil, studionya kecil, ya, ya. Tapi karyanya ada di mana-mana. Nah, ini juga Bapak Baskoro Tejo, ya. Timnya kecil, tapi karyanya tuh ada di mana-mana. Ini dosen ITB, ya, kalau nggak salah. Bapak Baskoro Tejo ini dosen ITB, ya. Tapi karyanya tuh ada di mana-mana. Tapi kalau skala internasional Bapak nggak tahu, ya. Tapi yang sini yang Bapak maksud timnya kecil tapi produknya itu ada di mana-mana. Oke, mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih. Nah, dari sini ada yang mau didiskusikan terkait arsitektur kontemporer? Saya kira cukup, Pak. Bagaimana saudara? Ya, bagaimana itu? Nggak ada yang mau didiskusikan? Cukup, Pak. Cukup.